Yahudi dalam menunggu keputusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fikih sirah dari peristiwa yang sudah teman-teman pelajari kronologisnya dulu juga sama saya, walaupun nama saya Adi Hutomo Prasetya. Emi Puji Harsanti. Rais Afif, Ustadz bisa panggil saya Afif. Siti Nur Ardiani. Abdurrahman Sudais. Saat ini umur saya 22 tahun. Kebetulan saya tinggal di Ciledug, di daerah Tangerang. Saya Askia, lagi belajar di Universitas Indonesia sebagai mahasiswa pascasarjana di jurusan Kesehatan Masyarakat. Aktivitas saat ini adalah sebagai pengajar Al-Quran. Sebagai dokter hewan, saya juga ibu rumah tangga. Saya aktivitas di Yayasan Teras Dakwah Yogyakarta, yang berarti saya berasal dari Yogyakarta. Saya ini latar belakangnya dari seni. Untuk sekarang aktivitas saya, kegiatan sehari-hari adalah berjualan. Ya, jadi saya seorang wirausaha. Saya di bidang makanan, saya sebagai penjual fried chicken. Pertama yang membuat keinginan saya untuk belajar Akademi Sirah ketika ada hadis yang menyatakan bahwa kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai, sayang, dan tentunya keluarga sangat ingin bisa dikumpulkan, bisa bertemu dengan Rasulullah. Jadi sebelumnya memang saya mendengar pengajian sirah, tematik ya Ustadz ya, sepotong-sepotong, menarik tapi tidak utuh, gak berurut dan tahapannya kurang jelas. Maka saya butuh yang itu urut, butuh yang itu tahapannya jelas, sehingga itu jadi pemahaman yang holistik Ustadz. Kurangnya literasi teladan dalam kehidupan kita, apalagi kita berada di akhir zaman, kita sangat butuh sekali teladan, dan tentunya sebaik-baiknya teladan itulah adalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk ketertarikan saya sendiri belajar sirah, sebenarnya saya merasa kurang mengenali Nabi saya sendiri ya. Walaupun mungkin saya mengaku mencintai Rasulullah, saya mengaku berusaha untuk meneladani beliau, cuma memang ketika ditanyakan beberapa hal terkait dengan Rasulullah, saya masih tidak terbayang gitu bagaimana Rasulullah menjalankan kehidupannya. Saat ini kan saya ada background kesehatan, namun dalam kehidupan sehari-hari sendiri saya kurang bisa gitu menerapkan gimana sih caranya bisa hidup sehat gitu. Padahal Rasulullah sudah mencontohkan itu gitu. Awal kenapa saya sangat berminat untuk memperdalam sirah saya, karena dahulu ketika masa sekolah di SMP dan SMA saya sempat belajar sirah. Cuman apa yang saya dapat itu tidak buat saya itu tidak puas. Saya masih haus untuk mencari sejarah sirah-sirah gitu. Dan ketika saya sudah lulus dari sekolah tersebut, saya tidak menemukan tempat lain yang mempelajari sirah secara khusus. Mungkin ada di universitas-universitas itu yang mempelajarkan sejarah, tapi itu dijelaskan secara umum. Ya, akhirnya saya dapat informasi dari teman saya bahwasanya Ustadz Budi Ashari ini punya kelas khusus yang memperdalami sirah nabawiyah. Maka di situ saya tertarik dan saya masuk ke dalamnya, belajar di sini. Kita seperti menemukan solusi-solusi seperti itu, Ustaz. Ketika kita menemukan masalah seperti ini, Rasulullah bagaimana menyikapinya? Nah, dengan kita belajar kronologis, kita bisa mengetahui ini hadis Nabi SAW misalnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim itu tentang apa dan latar belakangnya apa. Kita bisa mengembalikan kepada keteladanan Rasulullah, bagaimana Rasulullah bersikap ketika istri cemburu atau istri marah, bagaimana Rasulullah bersikap ketika anak-anak membuat kesalahan,
Kemudian juga dari segi parenting ya, kita sering juga menyalahkan bagaimana parenting orang tua kita terhadap kita. Kita juga bingung bagaimana nanti ketika sudah berkeluarga memperlakukan anak-anak kita gitu. Nah, kita bisa kembalikan lagi kepada referensi-referensi yang ada di sirah. Jadi dalam Rasulullah bertutur mengajarkan ilmu kepada para sahabat, ternyata itu tidak ada yang datar. Sungguh Rasulullah itu betul-betul mengetahui bagaimana teknik pernafasan itu sepertinya. Jadi Rasulullah itu bertuturnya itu kan penuh ekspresi. Nah, kemudian penguasaan dalam kalimat vokalnya sangat jelas sehingga bisa melahirkan suara yang lembut, keras, forte bahkan yang sangat keras sekali yang melahirkan ekspresi yang luar biasa. Tapi yang paling membekas kepada saya adalah ketika Rasulullah SAW itu berdakwah. Ketika Rasulullah SAW itu berdakwah, bagaimana Rasul itu yang tadinya hanya seorang diri, kemudian mengajak keluarganya, istrinya, kemudian anak-anaknya, pembantunya, dan sahabat dekatnya itu menjadi tolak ukur bagi saya bahwasanya Rasulullah itu luar biasa dari situ. Saya menjadi kagum. Saya sebenarnya merasa di usia saya saat ini saya sangat terlambat gitu untuk mempelajari sirah ya Ustadz. Harusnya kenapa sih tidak waktu dulu saya masih muda gitu ya, karena benar-benar mempelajari sirah itu sangat penting gitu. Itu sangat benar-benar satu paket kita dengan mempelajari Quran gitu. Seperti kalau kita kalau Quran itu istilahnya teori dan sirah ini penerapannya gitu. Benar-benar Rasulullah itu memberikan contoh kepada kita bagaimana pelaksanaannya. Pasti kita hidup mencontoh sesuatu, entah itu orang tua ataupun orang-orang yang telah mungkin lebih sukses dari kita, ataupun orang-orang yang lebih berpengaruh daripada kita. Maka mari kita cari inspirasi terbaik dari kehidupan Rasulullah. Sebagai seorang muslim dan muslimah, tentunya tugas kita adalah meneladani Nabi kita SAW, dan salah satu cara terbaiknya adalah dengan mempelajarinya. Sebenarnya saya malu ya, karena tadi balik lagi saya mengaku mencintai Rasulullah, mengaku ingin meneladani Rasulullah. Cuma masih banyak yang belum saya tahu tentang Rasulullah dan bagaimana Rasulullah sudah mengajarkan syariat Islam dengan tuntas, pengajaran-pengajaran dengan tuntas yang semestinya kita tahu itu secara detail dan bisa kita terapkan gitu ya. Namun lagi-lagi saya masih banyak keterbatasan. Namun insya Allah wasilah dari Akademi Sirah ini juga yang mengantarkan saya untuk lebih bisa lagi berusaha mengenali beliau, bagaimana sejarah-sejarahnya juga, bagaimana syariat-syariat yang sudah beliau sampaikan secara tuntas itu, dan bisa saya terapkan. Misalkan kita mencintai seseorang, tapi kita tidak mengetahui kehidupannya, itu bisa dikatakan cinta yang dusta. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada orang tua, anak-anak dan seluruh umat manusia. Rawahul Bukhari wa Muslim.